yang selalu membawa nama Papua. Tapi ketika pun mereka kontrak dari luar, ganti anak-anak Papua, anak Papua asli. Itu yang dikatakan, itu yang saya mau bilang begini, orang Papua sendiri mematikan karakter anak-anak Papua. Jujur, saya masih sakit sampai saat ini. Ya, mungkin ada unek-unek yang ingin Ibu sampaikan ya berkaitan dengan PON kemarin. Sangat banyak. Jadi begini, kita sudah mempersiapkan atlet dari daerah. Bahkan saya mau jujur, ketika ada event-event di luar, kejuaraan-kejuaraan nasional, bahkan open turnamen, Sasana ini yang selalu membawa nama Papua. Tapi ketika pun mereka kontrak dari luar, ganti anak-anak Papua, anak Papua asli. Itu yang dikatakan, itu yang saya mau bilang begini, orang Papua sendiri mematikan karakter anak-anak Papua. Jujur, saya masih sakit sampai saat ini. Kalau memang kamu benci saya sebagai pelatih atau tidak suka, tapi anak-anak itu jangan kamu benci. Itu si Domin dari Sasana Okaba, anak Imam itu, sampai sementara TC ini kelas 60 diundang untuk ikut Bali Boys. Ya, dia ditantang, Domin, kalau kau tidak lolos di Bali, kau pulang ke Merauke. Dia ketemu dengan DKI, Timnas. Dia pukul jatuh bangun, dia menang, tapi juga masih tetap mereka ambil dari luar untuk kontrak. Saya benci, jujur. Itu sudah yang orang ada dapat itu. Berarti kemarin setelah mereka kontrak pemain pun kalah ya Ibu melihat? Kalah semuanya. Padahal mereka buang mutiara emas. Mereka buang mutiara emas. Terus langkah yang Ibu lakukan bagaimana? Waktu itu Ibu telepon mereka atau bagaimana? Saya pulang sama anak-anak karena saya juga difitnah. Anak-anak saya dikontrak. Saya mau bilang kita orang Merauke punya harga diri. Bukan saja uang PON yang kita dapat. Saya bukan lihat saya tidak pernah didik atlet untuk sebuah uang. Semata-mata karena uang tidak. Tetapi bagaimana menjaga martabat harga diri kita orang Papua, itu aja. Masakan kita yang rambut lurus ini bisa mengorbitkan anak-anak Papua. Baru kalian ambil dari luar rambut lurus masuk ke Papua. Apa tidak salah? Apa tidak keliru? Mari kita gentleman. Mari kalau memang di Papua ini ada pelatih-pelatih andalan, kenapa kita bisa ciptakan atlet-atlet Papua untuk sang juara? Bukan kita kontrak. Malu kita. Sudah kontrak kalah lagi. Berarti yang Ibu harapkan kalau terjadi lahir Provinsi Papua Selatan jangan terjadi seperti di Papua nih. Ya, tadi malam saya sempat ngobrol sama wakil ketua DPR. Kalau bisa sudah Papua Selatan jangan lagi kita dibuat kayak begini. Terlebih khusus saya, coba tolong paham. Karena saya ini perempuan, melatih tanpa dibayar. Kasih anak-anak tinggal, kasih makan tanpa ada biaya dari siapapun. Saya sendiri yang kelola sana sini, jatuh bangun sana sini, menjaring, berburu. Sampai tugas pokok saya sebagai guru pun saya tidak melaksanakan. Karena begitu cinta tinju, cinta anak-anak ini. Anak-anak yang terbuang, yang tidak pernah dianggap. Saya angkat mereka untuk dianggap. Jadi Ibu betul-betul kecewa ya dengan peristiwa di Jayapura PON PON Papua. kemarin jujur saya di hutan. Saya mengambil langkah untuk berburu, makan daging segar, ikan segar. Untuk menghilangkan saya. Kalau saya dipulangkan, tidak apa-apa. Lalu saya mau kasih tahu satu. Kemarin bukan saya dicoret. Tetapi saya mengundurkan diri, saya pulang. Karena saya punya harga diri tidak lebih besar dari segalanya. Anak-anak Merauke punya harga diri itu lebih besar daripada segalanya. Daripada uang yang kampus 1M itu. Jadi Ibu melihat potensi anak-anak Merauke kemarin itu melebihi orang-orang yang dikontrak. Ya ampun, melebihi. Itu makanya kemarin teman-teman pelatih, beberapa teman-teman pelatih bilang, loh kenapa kelas 60 nggak diikut? Mereka buang medali emas loh. Itu ada di Facebook saya yang saya ada kasih naik beberapa kali dia bertanding. Ada di Bali Boys. Itu di Bali Boys di Bali itu pada saat kita lagi TC PON. Itu kita TC PON. Ya, berarti saat TC ini teman-teman ini mereka udah masuk sebenarnya. Saat TC. Kita hampir 2 tahun di sana. Kita sudah TC dari 2018, kita pulang 2020.
Iya, jadi ibu tegaskan bahwa tidak boleh terjadi lagi pemain kontrak-kontrak seperti Nah, itu. kalau kita Papua Selatan tidak boleh sekali-kali ada atlet kontrak khususnya tinju. Saya tantang. Saya tidak mau ada atlet kontrak. Kalau mungkin kamu rasa kita pelatih ini tidak bagus kontrak pelatih. Kalau atlet kontrak ketika dia selesai bermain dia dapat uang dia pulang. Tapi kalau pelatih yang dikontrak ketika dia pulang ada sesuatu bekal yang dia tinggalkan untuk kita. Berarti kemarin itu tidak ada kejujuran ya ibu ya? Sangat. Sementara kalau tinju kan suatu kegiatan biasanya sportif ya. Ya. Tetapi dengan kejadian di PON Papua nih ibu sangat kecewa. Aduh, kecewa sekali. Saya turun ke KONI minta untuk diselesaikan. Orang putar saya sampai sapi turun mengamuk dulu, baru dong mulai terbakar jenggot bilang saya dicoret. No, saya bukan dicoret, tapi saya mengundurkan diri. Saya sudah ceritakan kemana-mana, biar semua orang tahu. Selama ini saya orang yang paling diam. Pelatih memang mungkin orang lihat saya kasar, saya kacau, saya apa. Saya tidak pernah menjelek-jelekan orang lain. Tapi kali ini saya menyuarakan semua. Demi semua kebenaran. Itu yang saya pernah bilang. Apa yang punya Tuhan berikan pada Tuhan. Dan apa yang punya Kaisar belikanlah kepada Kaisar. Barang siapa yang berbuat dengan hati yang tulus di atas tanah ini. Dia akan melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Itu moto saya dari dulu. Luar biasa ya kejadian kemarin ya berarti. Terserah orang mau pandang saya sebagai apa. Tetapi saya bilang, ketika kita pulang, saya hanya mau menonton hasil akhir. Finishnya di PON ini seperti apa untuk tinju. Dan hasilnya? Memuaskan. Dan hasilnya luar biasa ya. Kalah. Jadi ibu mau tegaskan apa lagi kira-kira? Kalau untuk sementara begitu dulu. Saya minta maaf untuk semuanya mungkin. Ya karena jujur selama ini tidak ada wartawan yang datang liput-liput saya. Karena saya menjaga. Jangan sampai saya emosi. Tapi karena Bapak sudah datang. Saya minta maaf kalau memang agak tegas saya bicara. Tapi itulah jeritan hati. Jeritan seorang ibu. Pelatih tinju. Pelatih tinju tidak gampang loh. Tak ada Wanita pukulan. lagi. Perempuan tak ada pukulan, laki-laki. Laki-laki yang besar. Dari kecil sampai kelas besar. Dari kelas 46 kg sampai 91 kg. Mari sudah kamu datang bertangkis. Tidak usah dong terlalu bicara banyak. Duh, sakit ah.